Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ilham Babri Agustian ingin mempresentasikan tentang Revolusi Nasional Indonesia. Langsung saja ke materinya. Revolusi Nasional Indonesia adalah konflik bersenjata dan pertentangan diplomasi antara Republik Baru Lahir dan dengan Kerajaan Belanda yang dibantu oleh pihak sekutu, diwakili oleh Inggris, Rangkaian peristiwa ini terjadi mulai dari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Kerajaan Belanda pada tanggal 29 Desember 1949. Latar munculnya berbagai organisasi di Indonesia untuk meraih kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda waktu itu, yaitu organisasinya Budi Utomo, Organisasi Serikat Islam, dan Partai Nasional Indonesia, dan lainnya berkembang dengan secepat waktu itu. Mereka menggunakan strategi jitu dengan cara mengirim wakil mereka ke Volksraad seperti Dewan Rakyat untuk berdiplomasi. Jepang juga membuat strategi jitu dengan cara menjanjikan kemerdekaan Indonesia dan juga mengizinkan bahasa Indonesia digunakan dalam ruang publik. Hal tersebutlah membuat adanya dari berbagai organisasi perjuangan seluruh Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan 1945. Pemerintahan Republikan telah berdiri di Jakarta. Kabinet presidensil dibentuk dengan Soekarno sendiri sebagai ketuanya, hingga pemilihan umum digelar. Komite Nasional Indonesia Pusat dibantu oleh Presiden dan Wakil Presiden pada saat itu. Pada saat itu ada kejadian di tahun 1945, yaitu tentang sistem presidensil menuju parlementer. Pertanyaan Farmuk untuk berunding dengan Soekarno adalah salah satu faktor yang memicu perubahan sistem pemerintahan dan presidensial menjadi parlementer. 1946 Republik di Yogyakarta. Menjelang berakhirnya tahun 1945, situasi keamanan ibu kota menjadi sangat kacau. Karena terjadi serangan antara kelompok pro kemerdekaan dan kelompok pro Belanda. Ketua Komisi Nasional Jakarta Mr. Muhammad Rum hampir terluka dan
dan mendapatkan serangan fisik dari Nica. Kejadian di Republik Yogyakarta pada tahun 1946, yaitu euforia revolusi, kedatangan sekutu Nica, dan revolusi sosial. 1947, agresi 1, Linggarjati dan Westerling. Perjanjian Linggarjati. Bulan Agustus, pemerintah Belanda melakukan usaha memecah halangan dalam menunjuk 3 orang komisi jenderal datang ke Jawa dan membantu Van Mook dalam perundingan baru dengan wakil-wakil republik itu. Konferensi antara dua belah pihak diadakan di Oktober dan November di bawah pimpinan yang netral seorang komisi dari Inggris yang bernama Lord Kilburn, bertempat di Bukit Linggarjati dekat Cirebon. Setelah mengalami tekanan berat, terutama Inggris dan luar negeri, dicapailah persetujuan tanggal 15 November 1946 yang pokok-pokok sebagai berikut. Belanda mengakui de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Agresi militer Belanda 1. Pada tengah malam 20 Juli 1947, Belanda meluncurkan serangan militer yang disebut agresi Belanda 1 dengan tujuan utamanya untuk menghancurkan kekuatan Republikan. Aksi militer ini melanggar perjanjian Linggarjati dan dianggap pemerintah Belanda aksi ini polisionil untuk menertibkan dan menegakkan hukum. Agresi kedua, Renville dan PDRI. Kejadian di agresi kedua yaitu pemberontakan komunis 1949, KMB dan akhir revolusi. Kejadian di tahun 1949 yaitu pemberontakan Darul Islam dan akhir dari revolusi kemerdekaan. Sekian presentasi dari saya, apabila kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.